Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan seteja, asal-usul atau kehidupan Pangeran Trunojoyo ternyata menyimpan perdebatan. Salah satunya terekam dalam buku ini yang menghimpun sejumlah kontroversi terkait kehidupan Pangeran Trunojoyo. Di antaranya yang menyebutkan bahwa ayahanda dari Pangeran Trunojoyo tak lain adalah Amangkurat I. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah buku yang lumayan tebal, hampir 600 halaman. Judulnya Sejarah Madura, Era Kerajaan, Era Kolonial, dan Era Kemerdekaan. Karena memuat 3 periode sejarah di Madura, jadi ya lumayan kalau sampai hampir 600 halaman. Banyak hal menarik yang diungkap oleh buku ini. Di antaranya adalah tentang kontroversi seputar kehidupan Pangeran Trunojoyo. Pertama, tentang ayahanda Pangeran Trunojoyo, yaitu Raden Demang Melayakusuma. Saya menduga bahwa yang dimaksud dengan tokoh Raden Demang Melayakusuma ini tak lain adalah sosok yang terbunuh dalam tragedi Pangeran Alit di Mataram pada tahun 1647. Berdasarkan analisa buku ini dari berbagai sumber, tokoh yang terbunuh dalam tragedi Pangeran Alit itu adalah Raden Atmajanegara, saudara tiri dari Raden Demang Melayakusuma. Kemunculan Raden Atmajanegara ini tentu sangat menarik karena sangat minim pemberitaan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, yang dimaksud dengan Raden Demang Melayakusuma. Buku ini kemudian mengutip Babat Tanah Jawa dan The Graph yang berbicara tentang keberadaan seorang adipati di Sampang, yang mana adipati ini kemudian terbunuh pada tahun 1656 karena kesewenang-wenangan Raja Mataram. The Graph kemudian mengidentifikasi bahwa adipati inilah yang dimaksud dengan sosok Raden Demang Melayakusuma. Mengingat bahwa adipati ini terbunuh karena kesewenang-wenangan penguasa atau Raja Mataram kala itu, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan Raden Demang Melayakusuma ini berseberangan dengan Amangkurat, karena sebagaimana kita tahu, Amangkurat ini akan memberangus setiap pihak yang menentang terhadap kekuasaannya. Namun sayangnya tidak banyak sumber yang menceritakan tentang dua sosok ini, yaitu Raden Atmajanegara dan Raden Demang Melayakusuma, sehingga tetap menjadi misteri sampai saat ini. Dan teka-teki berikutnya seputar kehidupan Pangeran Trunojoyo, yaitu dengan adanya catatan atau laporan dari pejabat Belanda, yaitu Jan Fransen, di mana dia ini mencatat cerita tutur di Jawa yang berisi tentang laporan bahwa ayahanda Pangeran Trunojoyo tak lain adalah Amangkurat I. Ada selir dari Amangkurat I yang sedang hamil kemudian diceraikan, diberikan kepada Cakraningrat I atau Raden Praseno. Tetapi kemudian oleh Raden Praseno dipasarkan kepada putranya, yaitu Raden Demang Melayakusuma, dan menyampaikan permintaan dari Amangkurat agar jangan digauli sebelum melahirkan. Lalu lahirlah anak laki-laki yang kemudian kita kenal dengan Pangeran Trunojoyo. Kalau saja benar catatan dari Jan Fransen ini, anggapan bahwa Pangeran Trunojoyo itu memiliki terah Madura, keturunan Madura menjadi gugur. Hanya saja kalau kita perhatikan, masyarakat Madura kala itu memberikan sambutan yang sangat luar biasa dengan kemunculan Pangeran Trunojoyo. Dikabarkan bahwa Pangeran Trunojoyo ini digadang-gadang menjadi pemimpin muda masa depan Madura. Artinya apa? Masyarakat Madura kala itu menganggap bahwa Pangeran Trunojoyo sebagai pewaris yang sah atas kekuasaan di Madura. Ini menegaskan bahwa dukungan dan sambutan masyarakat Madura atas Pangeran Trunojoyo ini tentu karena asal-usul Pangeran Trunojoyo itu sendiri yang sangat kuat, terah Maduranya. Mengalir dalam darah Pangeran Trunojoyo itu
dua terah yang sangat kuat, yaitu terah Madura Barat dan Madura Timur. Dari sisi ayahanda beliau, terah Madura ada di Madura Barat, yaitu Raden Malayakusuma, yang leluhurnya adalah Prabu Baruwijaya, Raja Majapahit. Kemudian dari sisi ibunda mengalir darah keturunan Jaran Panoleh atau yang dikenal dengan panggilan Jogotole. Dan kita tahu bahwa Jogotole ini bukan tokoh sembarangan bagi masyarakat Madura, yang mana beliau ini sangat legendaris dan melegenda dalam benak orang-orang Madura. Nah, demikianlah Tahan saja sekelumit tentang kehidupan Pangeran Trunojoyo. Tentu saja masih banyak hal yang diungkap dalam buku ini yang bisa kita lanjutkan di episode mendatang. Semoga bermanfaat. Salam Celurit 9.